Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Balik lagi ya bersama saya Yosi di Stasiun Hantu. Nah, kemarin saya udah janji kalau misalkan saya akan bahas Segoro Pitu. Cuman, sorry ya teman-teman ya. Kemarin tuh memang lagi saya kurang sehat, jadinya belum bisa buat video dan alhamdulillah sekarang udah agak mendingan ya. Sebelum kita masuk Segoro Pitu, memang santet-santet Jawa kuno atau mungkin yang dibilang itu dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, itu memang banyak sekali dan nggak cuma di Pulau Jawa. Tentunya memang banyak orang-orang yang bilang kalau santet ini udah nggak ada lagi di zaman yang sekarang. Tapi yang namanya klinik-klinik seperti itu atau yang berujung kepada santet, teluh dan lain-lain itu masih ada ya di zaman sekarang. Cuman memang gayanya atau mungkin cara penyebarannya atau marketingnya itu memang berbeda. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya memang udah ada tuh yang di film kemarin tentang Segoro Pitu yang dimana itu merupakan santet dari 7 lautan, yang dimana kalau di film Segoro Pitu karya dari DMS dan Mbak Sarah Wijayanto itu menjelaskan bahwasannya di tiap 7 lautan itu memang terdapat setan-setan atau iblis-iblis yang meninggali tempat tersebut. Tapi begini, Segoro Pitu ini memang lampau banget dan jarang ada orang yang tahu tata caranya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang melakukan santet atau ingin membuat santet Segoro Pitu ini ngirim ke orang itu mengancam nyawanya pribadi. Dalam artian tuh tata caranya atau cara mintanya. Karena ada satu peristiwa, saya nggak mau nyebut tokohnya ini siapa. Dulu tuh sempat ada cerita desas-desus ya, dan ini memang cerita dari rakyat sekitar. Ada seorang wanita yang dia tuh pengen kaya raya, terus dia pengen membalikan kehidupannya, pengen balikin segala macam keadaannya dari segi ekonomi, wajah, cantik dan lain-lain. Dia ngambil air dari 7 sumber. Cuman saya nggak tahu sumber ini dari sumber mana aja. Yang penting ini sumber air yang berbeda-beda. Alhasil dia berhasil. Tapi lambat laun memang ada beberapa permintaan yang dia nggak bisa nyanggupin, atau dalam artian mungkin lalai kali ya. Nah itu akhirnya kehidupannya sisi kehidupannya hidup dia itu secara sedikit-sedikit itu keambil. Dan ya saya turut belasungkawa ya kalau memang si wanita itu udah nggak ada sekarang, meninggal dunia. Dan itu ada salah satu tokoh yang penting, saya nggak menyebut itu siapa karena ini nanti bakalan jadi kontroversial kalau saya sebut. Langsung masuk ke Segoro Pitu. Segoro Pitu ini santet yang terkenal di Pulau Jawa, tapi lampau, nggak banyak orang yang tahu. Dan ini mengacu kepada kekuatan-kekuatan besar dari lautan. Dan banyak orang yang mempercayai bahwa ini adalah salah satu santet yang paling mujarab. Selain santet-santet yang lainnya saya pun nggak tahu. Dan Segoro Pitu ini melibatkan 7 kekuatan gaib yang dari laut. Oke, saya sebut aja ya di sini ya. Santet Segoro Pitu itu yang pertama itu dari kekuasaannya Nyi Blorong, dari Karangbolong sampai ke Bumen. Yang kedua itu ngambil kekuasaannya dari Nyi Roro Kidul, dari seluruh selatan lah, pantai selatan lah, pos komandonya dia gitu lah. Terus ada juga yang namanya Dewi Lanjar, daerah kekuasaan Dewi Lanjar. Sebenarnya saya nggak terlalu percaya kalau memang Dewi Lanjar ini diibaratkan sebagai santet ya. Karena Dewi Lanjar ini kalau dari tokohnya sendiri dia ini baik. Cuman bisa aja ada entitas-entitas tertentu yang memang menyerupai Dewi Lanjar. Yang kekuasaannya itu di Laut Utara, seluruh laut di bagian utara lah gitu. Terus ada yang ngambil kekuasaannya itu di daerah Selat Sunda. Itu dari Selat Sunda sampai ke Palembang itu ya, batasnya itulah. Terus ada juga yang kelima itu di perbatasan Jawa Timur sama Bali. Itu kan sakral itu karena ada pura juga di
di Ketapang itu ada pura. Ya mungkin di daerah sekitar situ kali airnya. Saya juga nggak terlalu terperinci banget. Terus yang keenam ini di Pangandaran, Laut Pangandaran lah. Itu Jawa Barat, daerah Jawa Barat Pangandaran. Nah, di situ dia ngambil. Yang ketujuh ini saya nggak tahu. Kalau yang ketujuh ini saya nggak tahu. Mungkin teman-teman yang tahu nanti bisa tulis di kolom komentar, karena Segoro Pitu ini termasuk santet lawas lah. Karena di saking lamanya mungkin jadi nggak banyak orang yang tahu, dan dukun-dukun pun juga mungkin mikir-mikir kalau mau ngelakuin ya, kalau imbalannya tuh nggak sesuai kan gitu. Nah, kalau ciri khas atau kepercayaan masyarakat sekitar terkait santet Segoro Pitu ini, pertama itu kan ngambil kekuatan dari laut, itu udah pasti, dan memanfaatkan energi kekuatan yang ada di situ, dari roh-roh yang ada di lautan atau penjaga-penjaga di lautan. Selain yang saya sebutkan tadi itu kan, bisa saja bentuknya itu juga ular dan lain-lain, tergantung entitas yang akan dipanggil. Dan di sana juga harus di masing-masing titik ya. Ketika kita ingin melakukan santet Segoro Pitu ini, kita harus menyiapi sebuah rumah hampir sama kayak di film Kak Sarah Wijayanto itu. Rumah buat si penjaga ini tuh rohnya itu berdiam diri di situ, entitas yang ya setan-setan yang lain lah, untuk berdiam diri di situ, dan memang itu harus dibuatkan sebagai salah satu syarat. Terus dampaknya ini memang sangat kuat ya, dampak santet Segoro Pitu ini. Ya selain bikin satu keluarga meninggal, dan dia juga bukan bersekutu sama setan lagi, lebih tepatnya kita menjadi iblis itu sendiri kan gitu. Banyak sekali, entah mungkin dari yang teman-teman tahu kayak keluar paku atau apa, itu kan masih kecil ya, ibarat kata, bukan maksud saya itu ngeremehin, tapi lebih ke cuman keluar paku mungkin atau keluar ulat segala macam, tapi ini efeknya tuh dampaknya tuh bisa sampai gangguan mental, kejiwaan, sampai dia memang mati. Adapun yang bisa langsung bikin dia meninggal, tapi nggak meninggal secara kayak kena serangan jantung, nggak. Mungkin ada beberapa faktor luar yang memang bikin dia entah kepleset, kesandung, terus dia tiba-tiba kepalanya ketusuk, dan akhirnya dia meninggal. Gitu. Dan untuk ritualnya sendiri atau persyaratan khusus di santet Segoro Pitu ini memang agak berbeda dengan santet yang lainnya, yang dimana mungkin dukunnya ini hanya sebagai perantara antara si konsumen dengan si iblis ini. Tapi sebaliknya, dukunnya ini juga berperan langsung untuk ibarat kata membuat perjanjian, dan dia menaruh janji kalau memang ini gagal atau berhasil, nyawanya dia juga sebagai gantinya. Makanya enggak semua mau gitu ya kan. Bahkan kalau memang dia salah melakukan mungkin tata caranya, itu bisa berimbas langsung ke dukun itu sendiri. Nah, santet ini juga tidak bisa diminta secara gamblang gitu ya, karena nggak bisa sembarangan, karena saking kekuatannya juga yang besar. Segoro Pitu juga diyakini tidak bisa dilakukan oleh semua dukun atau praktisi gaib. Ini hanya bisa dikuasai oleh dukun-dukun yang memiliki kemampuan tinggi atau pengalaman yang mendalam dalam ilmu gaib kan gitu. Ada juga yang mengatakan ada balasan serta konsekuensinya, yang dianggap sebagai ilmu hitam yang paling ekstrim. Ini Segoro Pitu sebagai salah satunya. Sehingga balasannya itu pun dianggap setimpal lah, mungkin bukan nyawa, tapi lebih ke berbudakan setelah dirimu mati nanti. Nah, ada juga santet Segoro Pitu ini dibilang kalau misalkan kita melakukan itu terus kita salah, yang tadi saya bilang, terus yang akhirnya menuju kegagalan, maka dampak terbesarnya itu adalah kembali kepada yang melakukan perjanjian, si dukun itu lagi dan yang minta. Nah, itu santet Segoro Pitu tuh. Santet Segoro Pitu itu awal mulanya tuh diyakini oleh masyarakat pesisir pantai ya. Lebih tepatnya tuh di daerah timur. Ya, di daerah timur, tapi saya nggak bilang kalau seluruh masyarakat timur itu tahu, nggak. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu ya di pesisir pantai itulah. Nah, dalam mitologi Jawa sendiri, laut
itu sering dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh, entitas tertentu, serta kerajaan-kerajaan gaib yang kita tahu juga banyak cerita masyarakat seperti ya Nyi Blorong, terus antek-anteknya, terus sampai Saranjana yang melewati laut, terus ya Saranjana, Wentira sih nggak Saranjana. Terus ada yang juga bilang di Indonesia tuh bahwasanya tuh ada Atlantis yang di situ kerajaan gaib juga, banyak sekali ya. Termasuk daerah Padang 12. Dan kalau dibilang apa namanya Santet Segoro Pitu ini mendatangkan satu iblis, sebenarnya enggak satu juga, itu kan diambil dari 7 lautan. Gini, saya akan buat analoginya begini. Ketika ada orang yang memang ditargetkan, secara tidak langsung satu keluarga itu kena dan akan didatangi oleh satu entitas yang dari 7 lautan itu. Bisa saja secara keroyokan datangnya, terus satu malam terjadi memang banyak sekali gangguan, atau memang satu-satu. Tapi dampak yang mereka terima itu bukan hanya kayak yang kecil-kecil ya, itu langsung dampak yang besar-besarnya. Dan juga ada beberapa barang yang dibawa secara natural sama si entitas itu untuk ibarat kata ngasih tanda, oh di sini loh rumah orang yang ditargetin kan gitu. Sampai sekarang memang belum ada penjelasan yang memang benar-benar jelas Santet Segoro Pitu ini awal mulanya itu dari mana, yang lebih dalam lagi selain dari 7 lautan. Dan yang dipanggil, kalau yang di film itu adalah iblis namanya Suwangi, ya kan. Tapi saya rasa nggak cuma Suwangi aja yang dipanggil, tapi ada beberapa entitas lain yang memang dipanggil sesuai perjanjiannya itu. Sama aja kayak, kalau nggak salah ini agak out of context ya, sama aja kalau kayak si Jin, salah satu santet yang di luar negeri itu kan si Jin, itu sama juga. Dan memang banyak sekali kalau dibilang lautan ya, kayak banyak banget petilasan-petilasan tertentu. Dan saya lupa itu di daerah mana, memang ada pantai yang dihuni banyak karang, dan setiap karangnya itu membentuk suatu kolam yang biasa itu dipakai ritual, dan kolamnya itu banyak ya. Nah, di situ ada juga kayak rumah, kalau bahasa Balinya itu sanggah cucuk. Nah, di situ mungkin sebagai salah satu alat ritualnya kalau kita mengarahkannya kepada santet. Tapi terlebih lagi ada juga beberapa budaya yang ibarat kata biar apa sih namanya itu ya, adat istiadatnya dari luhur itu yang nggak putus, terus dijaga, dilestarikan. Jadi memang kita harus memisah yang namanya praktik yang memang jelek dan praktik yang bagus itu bagaimana. Nggak semua kita bisa bilang kalau itu santet. Saya kan pernah bilang sendiri bahwasanya sesaji itu bukan tentu santet. Contohnya cok bakal. Tapi bagi teman-teman yang percaya ya terserah. Yang nggak percaya itu haknya kalian masing-masing. Kembali lagi yang saya selalu ingetin, kita memang hidup di dunia ini tuh nggak sendiri. Sebagaimana dulu kalau di agama Islam, saya pernah dengar dulu cerita Nabi, saya lupa antara Nabi Daud atau Nabi siapa itu, kalau memang dia berdoa kepada Gusti yang Maha Kuasa kalau diminta agar dunia mereka ini dipisah dari dunia manusia. Dunia setan, jin, iblis, dan makhluk entitas yang lain ini dipisah dari dunia manusia, yang dimana dulu itu mereka tuh menyatu lah, jadi satu. Dan bayangkan saja kalau nggak dipisah terus masih jadi satu, sekarang ini udah kayak gimana. Oke, gitu aja mungkin di video kali ini tentang Santet Segoro Pitu. Mungkin kedepannya saya akan bahas beberapa praktek-praktek yang memang kelam ya, yang kuno ya. Salah satunya beberapa ajian yang kayak Hono Coroko atau apa ya namanya, ajian yang terakhir kali salah satu orang yang di Indonesia tuh yang memang cuman dia satu-satunya, saya lupa itu ajian itu apa, nanti saya akan spill di VT. Nah, gitu aja teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahiu.